TV yang mengabarkan. Itu gambaran bagaimana wartawan saja sulit untuk masuk ke sana, tapi tidak hanya wartawan, pihak pemerintah daerah di sana pun juga kesulitan untuk Dan saya udah 6 bulan ini Subag yang banyak cerita. Tadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun tertutup, ternyata enggak. Gampang, dan cerita dari saudara-saudara saya yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih kontren pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami, apa yang disampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi Faiz Pendidikan Agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Orang harus taat dengan aturan rumah orang tersebut. Saya bilang itu nggak bisa kita semau Ya, itu namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima pulang saja. Oh, itulah Quran. Ya, ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Monggo teruskan. Ini kan ngomentari saja. Betul ya. Jadi kan banyak seperti itu. Akhirnya kami informasikan juga terkait Al Zaitun, karena Pak Al Zaitun itu MI-nya ada di kita, sanawiyahnya ada di kita, aliyahnya ada di kita, ponpes Perguruan tingginya ada di betul, sampai semuanya. Artinya kita, kalau kami di Al Zaitun sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering kesini. Makanya kan tidak sering dari informasinya tanda petik. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah kesini. Barangkali kalau udah kesini kita akan lebih. MUI itu tidak pernah kesini. Barangkali Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah kesini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Nah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, Sir. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa? Nah ini 30% sudah katanya lebaran. Ya nggak masuk sak lah. iya. Sudah. Nggak subuhat, jadi sudah. Makan. Paginya Sabtu baru takbir. Ada viral. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama
Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki majelis ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Iya. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan lintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Terus sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terak potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Ladina liman la akala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, wah pikir lagi. Benar. Kemarin sudah ada wartawan nanya mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Nah, bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya. Banyak. Islam gitu ya. Pusatnya di Bandung. Tidak usah nyebut pimpinannya siapa, tapi orang banyak tahu. Menganjurkan kepada Majelis Ulama Pusat supaya mengambil alih Zaitun dan dikelola oleh Majelis Ulama. Lah itu kan mental garong. Ulama kok garong? Dia tidak pernah membaca. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas fil adli. Itu pernah datang begitu. Ada menghakimi atau mengadili seorang anak yang diaku dua orang. Satu adalah yang melahirkan, yang satu adalah yang merampas dan memelihara sampai agak besar. Nah, maka karena didamaikan nggak bisa, Nabi Daud ambil pedang,
Kita bagi dua saja ini. Ini mengakuin bagi dua. Apa kata si ibu sejati? Sudah, saya serahkan saja pada ibu ini. Maka tahu tampil mahkamah menetapkan bahwa anak ini adalah anak daripada ibu yang menyerahkan kepada dia. Tidak ada ibu yang rela anaknya dibelah dua. Sama itu. Ulama ngaku itu. Orang Bandung. Ada itu ditayangkan. Melahirkan tidak, makani tidak, melihara tidak, lo ambil alih. Jangan-jangan begitu ngambil alih mati dia, nggak bisa ngurus. Emang ngurus ribuan orang itu gampang. Beras itu nggak mahal, tapi kalau untuk makan 10.000 itu lumayan loh. Makanya di sini nggak mau membeli beras itu, lebih baik menanam. Nah kalau majelis ulama ya gak bakal tahu cara nanam padi. Kalau ngitung zakat pinter, karena apa? Ada bagiannya. Iya kan? Ngaku saja ambilin. Selesai. Sepersekian persen. Kalau Departemen Agama lah, sudah itu saya sudah punya. Apa? Karena saya negara. Tapi di sini organisasinya apa? Apa namanya? P3KPI. Persatuan apa namanya? Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Diresmikan oleh notaris. Didaftarkan ke apa namanya? Hukum dan HAM. Majelis ulama yang nggak tahu, yang tahu mungkin Departemen Agama. Mengapa dia ngurusnya ulama? Kalau Departemen Agama ngurus keagamaan. Nah kalau sudah ulama, hum rijal, nak rijal. Gitu. Kata Imam Syafi'i kan, itu buka itu di Ihya Ulumuddin itu. Babul ilmi wal ulama. Ma ja'ana minallah wa rasulihi fa'alal aini war ra's. Yang datang dari Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Rasul, alal aini war ra's, tak telan bulat-bulat. Wa ma ja'ana minas sahabah, na'khudhu ba'd wa natruk ba'd. Saya ambil sebagian yang sesuai dan saya tinggal. Bukan saya anti, saya tinggal. Wa ma ja'ana minal ulama, dan yang datang dari ulama, hum rijal, nahnu rijal. Sekalipun Imam Ghazali tak punya anak, tak punya istri, ngaku rijal. Itu kan asik itu kalau begitu. Lihat katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin supaya nggak cupat begitu. Ngelawan ulama enggak Ghazali. Katanya perlu imam. Tapi madhab Soekarno salah. Karena madhabnya Imam Ghazali nggak bener. Mana yang bener? Karepe dhewe sing bener. Saya ini orang Gresik, punya istri orang Banten. Kemudian ada di sini. Jadi nggak pihak Gresik, nggak pihak Banten, ada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan Semarang, tengah-tengahnya Pulau Jawa itu ini tempat ini. Jadi peta betul teman-teman. Ini dalam peta itu persis. Kita tanya ke Google Center of Java, nunjuk titik sini. Nah itu umatan wasaton itu di sini. Jadi manusia bulat, oh si som gelinding, kemana saja gelinding.